Good morning House of Grace, selamat hari Minggu, selamat beribadah di House of Grace. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang terus Engkau bekerja, dan mujizat itu masih ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami. Biar ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu. Kau ajaib atas hidup kami. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipuji.
setiamu bagi dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan. Kau yang menopang hidup kami ya Bapa. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ini kami ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara bersama-sama nyatakan pujian ini dari hatimu. Ini kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu atas kami begitu sempurna Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan, dan Engkau selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami daripada mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati kami sudah siap menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Tolong coba slide-nya. Yang pertama, ya. Untuk pagi hari ini atau menjelang siang, tema yang saya ambil adalah Yakub dan janjinya. Coba tolong slide berikutnya kita baca ayatnya. Ya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ini adalah janji daripada Yakub kepada Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 13-15, itu ayat sebelumnya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman kepada Yakub, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, sengaja saya ngambil dua ayat ini, di mana satu ayat, di mana yang pertama Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 itu bagaimana Yakub berjanji kepada Tuhan pada waktu perjalanan dia menuju ke padang Aram di rumah pamannya. Yang kedua yaitu Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, itu sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan sesuatu janji atau komitmen Tuhan kepada Yakub untuk perlindungan Tuhan dimanapun dia pergi. Nah, saudaraku yang kekasih, saya memulainya dari satu keluarga, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Ini keluarga kecil, keluarga Ishak dan Ribka, mereka punya ya riwayat Yakub. Oke, yang tadi udah benar, ya riwayat Yakub. Nah, ini kalau seandainya saudara baca nanti di rumah, sengaja ayatnya tidak saya tampilkan karena masalah waktu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 27 seluruhnya ini, satu pasal ini habis, di sini akan lebih jelas sekali terlihat ada satu keluarga. Nah, ini adalah keluarga Ishak dan istrinya Ribka. Mereka mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau badannya berbulu, sedangkan Yakub badannya kulitnya licin. Di situ ada perbedaannya. Esau adalah anak yang sulung. Yakub adalah anak bontot. Nah, satu ketika Ishak sudah tua, matanya sudah rabun, dia memanggil Esau. Esau, sini anakku, kau pergi berburu, kau dapatkan binatang untuk aku, dan kau masak itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginanku,
setelah selesai aku makan, maka aku akan memberkati engkau. Nah, rupanya percakapan ini didengar oleh Ribka, istri Ishak atau mamanya Yakub. Lalu mamanya Yakub berpikir begini, wah, ini mah secara pribadi aku komplain. Masa cuma ini yang mendapat berkat, cuma Esau, sedangkan Yakub kok tidak. Ya ini kelihatannya sepertinya ini ada anak mami dan ada anak papi ini. Nah, anak papi kok dapat berkat, si Esau, kok anak mami nggak dapat berkat. Nah, jadi mungkin komplain daripada Ribka sebagai ibu di situ. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat bahwa Ishak memilih Yakub untuk mendapatkan berkat daripada Ishak ayahnya, itu bukan karena masalah anak mami dan anak papi, tetapi di dalam hierarki, di dalam patriarknya bangsa Israel sebagai satu tradisi, bahwa mereka selalu memulai dari anak yang sulung dan patriarknya itu anak laki-laki. Jadi garis keturunan itu diambil dari laki-laki, apalagi kalau laki-laki anaknya yang sulung. Oleh sebab itu Ishak memilih Esau untuk diturunkan berkat itu. Tetapi di dalam kejadian ini rupa-rupanya Ribka tidak sependapat. Nah, terjadilah di sini antara pro dan kontra, terjadilah di sini dua kubu antara anak mami dan anak papi. Lalu si Ribka memanggil Yakub, Yakub, sini kau. Tadi baru aku dengar papamu ngomong begini. Dia suruh sama Esau pergi berburu, masak buat papamu, dan aku akan memberkati engkau. Jadi sekarang kita harus mendahului kakakmu. Kau pergi ambil kambing domba, ya, pergi ambil kambing domba, kemudian nanti kita masak, kita godok, kita kasih ke ayahmu, nanti engkau akan mendapat berkat itu. Tapi saudaraku yang kekasih, di sini Esau, maksud saya di sini Yakub ragu. Yakub bilang sama ibunya, ibu, ini apa nggak salah? Kakakku tuh berbulu, aku tidak berbulu badanku licin. Pastilah ayahku tidak percaya. Pastilah ayahku akan bilang, engkau mau ngolok-ngolok aku. Lalu ibunya bilang begini, Yakub, biar gue yang ngatur lah. Lo tanggung ikut aja apa yang aku bilang. Nah, kalau saya lihat dalam keluarga ini, rupa-rupanya kalau ibu sama anak sudah nyatu, nah itu harus waspada bapak-bapak. Nah, jadi saya melihat apa yang terjadi di sini. Oke, nanti saya yang beresin. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Lalu Yakub dan Ribka mengolah makanan itu apa yang disukai oleh Ishak, dan dibawalah diantarlah makanan itu. Lalu terjadilah dialog di situ. Terjadilah dialog. Dialognya begini, coba si Yakub datang kepada Ishak ayahnya. Ayah, ini makanan yang aku sudah siapkan. Kata Ishak kepada Yakub, cepat sekali kau dapat itu. Yakub bilang, begitulah kalau disertai Tuhan. Memang begitulah, seringkali nama Tuhan itu kita pakai untuk melindungi satu kekeliruan atau satu rencana yang tidak baik untuk mendapatkan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih, Esau bilang, maksud saya Ishak bilang begini, oke, coba kau dekat ke sini. Dan dirabalah si Yakub ini, dia katakan, waduh, kalau ku pegang badannya, badan Esau. Tapi kalau ku dengar suaranya, suara Yakub. Tapi tak apalah, sini bawa, makan. Makan, dan dia berkati Yakub. Singkat ceritanya, selesai Yakub diberkati, Yakub datang kepada ibunya Ribka, kemudian datanglah si Esau. Esau katakan, ayah, ini aku telah dapat buruannya. Esau bilang Esau katakan kepada Ishak ayahnya. Ayahnya berkata, waduh, lalu siapa yang datang tadi itu? Aku sudah berkati dia. Wah, itu pasti Yakub. Lalu Esau berkata, Bapak, Yakub sudah membohongi aku 2 kali. Dia sudah membohongi aku 2 kali. Pertama, dia sudah mengambil hak kesulunganku, sekarang dia ambil lagi berkat dari ayah. Oke, ayah, tak apalah. Nah,
Lalu saudaraku yang kekasih, melihat hal ini, si Ribka ibunya Yakub mengambil cepat ambil tindakan. Dia katakan begini, oke, pasti Esau tidak terima peristiwa ini. Lebih baik kau siap-siap. Kau siap-siap, kau berangkat ke Padang Aram, di situ ada pamanku, namanya Laban. Kau tinggal di situ dan kau kawin dengan salah satu anak daripada pamanku Laban. Kau pergi sekarang sebelum jadi peristiwa kemarahan daripada si Esau. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam perjalanan Yakub menuju Padang Aram, menuju tempat atau satu tujuan yang ditentukan dan diberikan, diinformasikan oleh Ribka ibunya. Nah, di dalam perjalanan ini Yakub membuat sebuah janji. Ya, kalau tadi disebutkan Nasar. Dia katakan begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke rumah ini, maka engkau akan kudirikan sebagai Tuhan, aku menjadi Allahku, dan apa yang aku dapatkan akan persembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebelum Yakub berjalan menuju ke Padang Aram ke pamannya, sebenarnya Yakub sudah dikukuhkan dalam 2 janji, 2 berkat. Yang pertama adalah berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada Yakub. Yang kedua adalah berkat dari ayahnya Ishak yang sudah diberikan kepada Yakub. Tetapi di sini Yakub masih membuat sebuah janji lagi. Tuhan, seandainya engkau melindungi aku, engkau memberkati aku, engkau menyertai aku, engkau menolong aku sampai di tempat tujuan, maka engkau akan menjadi Allahku. Saya berpikir apakah tidak cukup berkat itu dari Tuhan janjinya kepada Yakub dan dari ayahnya berkat kepada Yakub, atau karena ketakutan, kekhawatiran, atau dibayang-bayangi oleh kakaknya Esau dalam perjalanannya ke sana. Tapi saudaraku yang kekasih, setelah saya melihat, saya pelajari, memang demikianlah peristiwa, demikianlah situasi, demikianlah keadaannya, bahwa kalau manusia berada pada satu kesulitan, pada satu keadaan yang kepepet, atau sesuatu ada masalah, maka kadang-kadang kita begitu cepat, seperti Yakub, terlalu gampang melontarkan sebuah janji. Tuhan, kalau engkau berkati aku, pokoknya beres deh. Jangankan 1/10, 50% juga nggak masalah. Tuhan, kalau engkau lindungi aku, kalau engkau tolong aku, kalau engkau, semua janji disampaikan. Tetapi pertanyaannya, seberapa sering kita membuat janji dengan Tuhan, seberapa banyak kita atau seberapa sering kita menepati janji kita kepada Tuhan. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu tepat waktunya di dalam janjinya. Nah, saudaraku yang kekasih, masuk kepada tahap berikutnya, yaitu kita lihat bahwa Yakub pergi ke Padang Aram untuk ketemu pamannya Laban. Nah, pesan daripada Ribka mamanya kepada Yakub, engkau pergi ke sana, engkau tinggal di sana, dan engkau harus kawin dengan salah satu anak daripada pamanmu. Nah, coba kita lihat di dalam slide berikutnya. Yakub di rumah Laban. Ya, terus slide berikutnya. Itu janji Yakub yang tadi, yang ketiga. Slide berikutnya. Ya, Yakub di rumah Laban. Nah, saudaraku yang kekasih, ini kalau Yakub di rumah Laban. Kejadian 29, kalau kita baca di rumah, kita baca secara keseluruhan. Nah, di sini cerita yang sangat menarik sekali. Pada waktu Yakub berjalan pergi ke rumah Laban atas instruksi mamanya, karena Laban adalah paman daripada Yakub,
Dia katakan begini, kau harus kawin dengan anak Laban. Oke ma, saya akan kawin. Pada waktu dia sampai di rumahnya Laban, dia dia ketemu Rahel, salah satu anak daripada Laban. Nah, singkat ceritanya, Rahel sangat tertarik, Yakub sangat tertarik kepada Rahel. Lalu Rahel antar sampai ketemu ayahnya, dan Yakub mengutarakan kepada Laban bahwa dia jatuh hati kepada Rahel. Nah, lalu Yakub bertanya kepada calon mertua, kira-kira apa yang harus berbuat untuk saya bisa mendapatkan si Rahel? Nah, Laban katakan, boleh, tapi engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah Yakub bekerja 7 tahun lamanya tidak terasa, karena ini lagi jatuh cinta. Nah, dia tidak terasa. Waktu yang 7 tahun itu waktu yang sangat panjang. Kalau kita nunggu tamu datang 7 tahun lamanya minta ampun. Tapi kalau lagi kasmaran, saya rasa yang lagi kasmaran itu berarti 7 tahun nggak terasa lah dia. Nah, apa yang terjadi pada waktu genap 7 tahun janjinya, itu kesepakatan mereka, lalu Yakub dikawinkan. Pada besok pagi hari, Yakub kaget karena di sisinya itu bukan Rahel, tetapi Lea. Yakub katakan kepada pamannya, ini apa yang kau lakukan bagi saya? Kau janji aku udah kerja 7 tahun, kau kasih janji Rahel, kau kasih si Lea. Lalu si Laban katakan begini, di dalam tradisi Yahudi tidak boleh anak perempuan yang bungsu harus kawin lebih dahulu daripada anak yang tua. Jadi terpaksa Yakub ngalah. 7 tahun lagi. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata setelah saya pelajari, itu Yakub yang ada di rumah Laban, itu mereka itu saling akal-mengakal 20 tahun loh. Bukan cuma 14 tahun mendapatkan 2 anak wanitanya. Tetapi plus 6 tahun untuk mendapatkan dombanya, itu 20 tahun. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang saya lihat di sini bahwa ternyata si Yakub dia ketemu dengan profesor tukang akal gitu. Tukang akal ketemu profesor tukang akal 20 tahun dikerjain sama mertuanya. Moga-moga anak-anak kita tidak ketemu mertua yang seperti Laban. Nah, ya mertua yang tukang akalnya minta ampun. Nah, selalu saudaraku yang kekasih, kita lihat slide yang berikutnya, slide yang keempat. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Yakub, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat perintah ini adalah Tuhan menyuruh Yakub ke Betel. Tuhan menyuruh Yakub ke Betel dan tinggal di Betel. Tinggal di Betel. Bukan ngaso, bukan bertamu atau bukan sekedar berkunjung. Dan Tuhan katakan di situ, engkau pergi ke Betel, tinggal di Betel, dan bangunlah di situ mesbah bagi Tuhan. Ini perintah. Tapi apa yang kita lihat, saudara yang kekasih, Tuhan katakan pergi ke situ tinggal dan bangun mesbah. Nah, mesbah ini satu gambaran bahwa mesbah adalah gambaran hubungan, persekutuan, adalah relasi, persahabatan atau persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan katakan pergi ke sana, engkau bangun kembali mesbah, bangun kembali persekutuan dengan aku, bangun kembali hubungan dengan aku, bangun kembali doa dengan aku di Betel. Bangun kembali itu. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya kalau saya lihat yang Tuhan menekankan di situ bahwa Yakub harus pergi ke Betel dan bangun kembali mesbah itu. Bangun kembali hubunganku dengan Tuhan. Bangun kembali relasiku. Bangun kembali relasi dengan saya. Karena selama ini, selama kau ada di Padamaran, mungkin relasimu, hubunganmu dengan aku mungkin sudah berkurang atau sudah hambar. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya kalau saya lihat bahwa di dalam kekristenan itu yang paling utama adalah hubungan dengan Tuhan. Yang paling esensial sekali itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kekasih?
Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan intim, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Oleh sebab itu Tuhan tekankan, di Betel engkau tinggal di sana dan bangun persekutuan dengan aku. Yakub berangkat, saudara yang kekasih. Coba kita lihat slide yang kelima. Ya, Yakub berangkat, tapi dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur di kota itu. Kemudian dibelinya dari sana, dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, 9 tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu adalah Allah Israel, ialah Allah. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat tadi ayat sebelumnya atau slide sebelumnya, bahwa Tuhan mengatakan kepada Yakub, engkau harus pergi ke Betel. Tapi Yakub, dia tidak ke Betel. Dia pergi ke Sikem. Nah, tentu saya berpikir, kenapa dia memilih Sikem? Dia bukan pergi ke Betel atas permintaan Tuhan. Dia mampir di Sikem. Nah, saudara yang kekasih, dalam hal ini saya juga melihat pengalaman antara Abraham dan Lot. Ketika Abraham suruh memilih, Lot, kau pilih yang mana? Kau pilih ke kiri, aku ke kanan. Kau pilih ke kanan, aku ke kiri. Akhirnya Lot mengatakan, aku pilih Sodom dan Gomora. Nah, mungkin saudaraku yang kekasih, Sikem ini menurut pandangan Yakub mungkin lebih menarik daripada di Betel. Mungkin di Sikem ladangnya hijau, secara bisnis mungkin itu lebih menjanjikan. Mungkin secara bisnis itu lebih menguntungkan. Apalagi bisnisnya si Yakub sudah begitu banyak dengan ternak-ternaknya. Dia butuh padang rumput, dia butuh sumur air, dia butuh semuanya itu. Ini mungkin ada di pikiran Yakub. Sehingga Yakub berpikir, aku belum akan ke Betel. Saya mampir di Sikem. Tentu Sikem lebih asik, lebih menjanjikan, sama seperti Lot melihat Sodom. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu kita lihat cerita selanjutnya di dalam kisah ini, bahwa apa yang terjadi di Sikem. Ternyata di Sikem itu adalah kota kafir. Ternyata di Sikem itu adalah kota kafir. Nah, coba kita kembali ke slide sebelumnya. Slide 5 ya. Dalam perjalanan dari Padang Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari situ dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Lalu ia mendirikan mesbah di situ. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata setelah Yakub tinggal di Sikem beberapa lama, banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kehidupan Yakub. Ya, yang pertama yang saya lihat adalah Yakub, anak-anaknya terpengaruh dengan masyarakat yang ada di Sikem. Nah, masyarakat yang ada di Sikem itu adalah masyarakat yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan bahkan Alkitab menceritakan, nanti kita lihat, bahwa malah justru hal-hal yang berbentuk kekafiran atau hal-hal yang berbentuk berhala itu ada dan masuk ke dalam rumahnya Yakub. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat bahwa ketika mereka sedang ada di Sikem, satu peristiwa besar yang terjadi di situ. Nah, ceritanya begini, kalau kita lihat nanti di dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 25, itu bisa dibaca nanti, saya tidak utarakan di sini atau tidak tertera di sini, yaitu terjadi sesuatu peristiwa yang sangat mengejutkan di kota Sikem, di mana Yakub dan keluarganya tinggal di situ. Satu ketika anaknya Yakub, seorang perempuan yang bernama Dina. Dina ini diperkosa oleh laki-laki
yang tinggal di Sikem. Kemudian keluarga dari laki-laki orang Sikem ini, mereka mencoba melamar kepada Yakub karena perbuatan anaknya ini, memperkosa Dina anaknya Yakub. Kemudian anak Yakub mendengar berita ini, mereka tidak terima peristiwa ini terjadi dalam keluarga mereka. Lalu mereka mencoba menegosiasi akan persoalan ini. Lalu anak-anaknya Yakub yang laki-laki mengatakan begini kepada orang tua dan anak yang memperkosa saudara mereka yang bernama Dina. Mengatakan begini, memang di keluarga kami tidak ada kawin mengawinkan di antara keluarga yang tidak bersunat. Tetapi kalau engkau mau mengawinkan dengan anak-anak kami, kalian harus ikut peraturan kami. Yaitu kalian harus disunat semua laki-laki. Karena ini anak dari Sikem sudah senang sama Dina, dia katakan, oke, segala jujuran, segala apapun yang kalian minta, termasuk untuk disunat, saya pada prinsipnya bersedia. Maka sebegitu banyak anak laki-laki di kota itu disunat. Disunat. Pada hari yang ketiga, ketika laki-laki yang disunat itu merasa kesakitan dan tidak berdaya, maka apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Yakub? Anak-anaknya Yakub membunuh semua laki-laki yang disunat itu dan tidak berdaya. Dia bunuh semuanya. Nah, pada waktu dia bunuh semuanya, berita ini sampai kepada Yakub. Sampai kepada Yakub. Ketika berita ini sampai kepada Yakub, muncul sesuatu kekhawatiran, muncul sesuatu ketakutan dari diri Yakub. Lalu Yakub memanggil anaknya. Apa yang telah engkau lakukan bagi kami di sini? Apa yang telah engkau lakukan dengan orang-orang yang ada di Sikem ini? Kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang ada di Sikem lebih banyak dari keluarga kita, lebih banyak dari jumlah kita. Apabila mereka menyerang kita, mereka pasti akan membunuh kita semua dan mereka akan melenyapkan kita semua. Apakah kamu tidak pikirkan bahwa hal itu bisa saja terjadi dengan apa yang telah engkau lakukan bagi mereka? Engkau sudah membunuh sebegitu banyak laki-laki. Engkau sudah membunuh, engkau sudah membohongi mereka. Lalu saudaraku yang kekasih, coba kita baca kembali pada ayat 35 ayat 1 sampai 8. Di situ Yakub mengambil satu keputusan bahwa kalau begini kita harus pergi ke Betel. Coba kita lihat lagi ke ayat 35 yang tadi yang pertama. Ayat 35. Ya. Kita lihat ayat 35 ayat 1 sampai 8. Ya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan Allah yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah di situ mezbah dan dinamailah itu tempat itu ialah El Betel karena Allah telah menyatakan dirinya. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat pertama
ketika Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan Sikem. Kita lihat pertama adalah lalu ayat yang kedua. Lalu ya berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudaraku yang kekasih, pada waktu perintah ini disampaikan oleh maksud saya oleh Yakub kepada orang yang seisi rumahnya, saya sempat kaget. Tersentak. Kenapa? Karena di dalam rumah orang yang hebat imannya, yaitu Yakub, orang yang mempunyai pengalaman yang dahsyat, yang pernah bergumul dengan Allah, yang kerohaniannya, kualitasnya di atas rata-rata, tetapi di dalam rumah ada tersimpan berhala dan kekafiran. Kenapa saya tersentak? Karena kualitas daripada Yakub begitu hebat. Pernah bergumul dengan Allah, pengalamannya yang begitu hebat, imannya yang di atas rata-rata. Tetapi di dalam rumahnya, dia tidak sadar, dia tidak ingat, dia lupa ada tersimpan barang-barang yang berhala. Nah, saudaraku kasih, lalu dia katakan yang ayat yang ketiga, tukarkanlah pakaianmu. Mari kita bersedia pergi, aku akan membuat mesa di situ bagi Allah untuk menyembah, dan tukarkanlah pakaian kalian sebelum kita berangkat. Nah, saudaraku yang kekasih, rupa-rupanya kita melihat, saya melihat di sini bahwa seringkali kita betul-betul identitas sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya. Tapi kadang-kadang ketika kita berada pada satu tempat, kadang-kadang kaki kita berpijak pada dua tempat. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Oleh sebab itu dia katakan bahwa gantilah pakaianmu, gantilah atributmu, gunakanlah atributmu, gunakanlah identitasmu bahwa kita orang percaya. Nyatakan dan buktikanlah itu. Tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, saksikanlah bahwa itulah identitas kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, berikutnya ketika ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang aku tempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada telinga mereka. Lalu mereka menanamannya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Baru kita lihat ayat yang kelima. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan Allah yang dari Allah meliputi kota-kota mereka sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, saudara yang kekasih, apa yang menarik yang saya lihat di sini bahwa ketika Yakub meninggalkan, ketika Yakub mengaku, ketika Yakub mengambil satu keputusan untuk meninggalkan Sikem, untuk berangkat menuju ke Betel, maka Alkitab mengatakan kedahsyatan Allah turun atas keluarga ini. Perlindungan Allah turun kepada keluarga Yakub. Perlindungan dan pertolongan Allah dan penyertaan Allah menjaga dan melindungi mereka. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang di Sikem yang dapat menyentuh Yakub dan keluarganya. Menarik bagi saya adalah bahwa ketika Yakub mengadakan satu pertemuan, satu pengakuan kepada Tuhan, dia katakan, oke, aku akan berangkat, aku akan pergi ke Betel, aku akan meninggalkan Sikem, aku akan meninggalkan semuanya itu, aku akan buang semua itu, semua yang berbentuk kekafiran, semua yang berbentuk berhala, aku akan tinggalkan semua itu, aku akan pergi kembali ke Betel. Kalau saya lihat di sini, saudaraku yang kekasih, ini baru muncul sebuah pengakuan, belum melakukan sesuatu sikap melangkah berjalan atau mengambil tindakan, baru mengadakan sesuatu perubahan, sesuatu pengakuan, sesuatu pergeseran. Ketika pengakuan
Yakub kepada Allah, aku akan ambil kembali, aku akan berangkat ke Betel, aku akan meninggalkan Sikem. Kita melihat apa yang terjadi, kedahsyatan Allah turun dan memenuhi kehidupan daripada Yakub sekeluarga di kota-kota di mana mereka berada. Saudaraku yang kekasih, yang saya melihat di sini bahwa begitu dahsyat ketika kita mengaku, maka Allah turun dan Allah melindungi dan Allah mengampuni dan Allah memberikan satu pertolongan. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat yang berikut, maksud saya slide yang berikut, slide yang ke-7, yaitu saya melihat di sini bahwa pengakuan manusia bagi Allah adalah penyelesaian bagi manusia. Nah, kalau kita lihat saudaraku yang kekasih, di sini apa yang terjadi? Yakub disuruh ke Betel, Yakub ke Sikem. Di Sikem muncul masalah, Yakub sadar. Kemudian Yakub berbalik. Kesalahan Yakub menjadi kebaikan bagi Yakub. Oke, saya ulang lagi. Yakub disuruh ke Betel. Yakub tidak ke Betel, Yakub mampir ke Sikem. Tuhan tidak suruh Yakub ke Sikem. Tuhan suruh Yakub ke Betel. Di Sikem, Yakub mengalami masalah. Di Sikem, Yakub muncul masalah. Ketika Yakub ditegur oleh Tuhan harus kembali ke Sikem, harus kembali ke Betel, Yakub sadar. Ketika Yakub sadar, Yakub mengadakan perubahan, Yakub mengadakan pengakuan, Yakub mengadakan perubahan. Dan kita lihat, sebelum Yakub melangkah, Yakub baru mengambil satu keputusan. Kedahsyatan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah sudah memenuhi akan kehidupan daripada keluarga Yakub. Nah, saudaraku yang kasih, bisa saya katakan di sini bahwa pengakuan manusia bagi Allah adalah penyelesaian bagi manusia. Pengakuan manusia bagi Allah adalah penyelesaian bagi manusia. Cuma persoalannya kita di sini adalah kita manusia agak sedikit sulit kalau yang mau disebut mengaku. Mau mengaku akan kesalahan, mau mengaku akan kesadaran kita, ini memang agak sedikit sulit. Tetapi kalau kita lihat pengalaman Yakub, ketika dia mengaku, ketika dia berubah, belum mengambil sikap lebih jauh, Allah sudah bekerja. Allah sudah melakukan segala sesuatu. Nah, kalau saya lihat, ini saudaraku yang kekasih adalah korelasi, kalau saya melihat adalah korelasi dengan Roma 8 ayat 28. Korelasi antara Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan orang yang mengasihi Dia. Lihat ya. Yang seharusnya hukuman itu jatuh pada manusia, jatuh pada Yakub. Yang seharusnya karena Yakub membuat satu kesalahan anak-anaknya. Tapi karena Yakub mengaku, Yakub berubah, Yakub mengambil satu sikap kembali kepada Allah, Yakub sadar, Yakub berbalik, pertolongan dan perlindungan Allah terjadi. Pertolongan, perlindungan, berkat Allah memenuhi akan kehidupan keluarga Yakub. Nah, saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang sangat penting di sini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah hanya Allah yang dapat merubah kesalahan kita manusia menjadi kebaikan bagi kita manusia. Pengakuan bagi manusia, bagi Allah adalah penyelesaian bagi manusia. Allah berjanji, Allah selalu menepati janjinya. Yang terakhir kita lihat peristiwa ada 3 orang sebagai mungkin sebagai satu rekomendasi bagi kita. Yang pertama kita lihat Yakub, yang kedua kita melihat Naomi, Ruth dan Boaz. Ketika Naomi dan Ruth mengambil satu keputusan untuk kembali ke Israel, maka berkat Allah turun atas Naomi dan Ruth, dan kita melihat melalui keturunan Ruth, Naomi dan Boaz masuk dalam silsilah lahirnya Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga yang saya lihat bahwa tentang anak bungsu.
yaitu anak yang terhilang. Pada waktu dia mengambil keputusan keluar meninggalkan ayahnya, begitu dia mengalami kesulitan di luar, dia katakan begini, aku sudah berbuat salah. Saya harus kembali ke ayahku. Di luar aku sulit, sampai makan makanan babi. Tetapi ayahku di rumah, mereka sangat berlimpah. Aku harus kembali kepada ayahku. Ketika dia kembali, kemuliaan Allah turun atas hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih, hanya Allah yang dapat merubah kesalahan kita manusia menjadi kebaikan bagi kita manusia. Pengakuan manusia bagi Allah adalah penyelesaian bagi manusia. Segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bukan karena Allah toleransi terhadap dosa dan kesalahan kita, tetapi itulah kasih Allah. Itulah kasih Allah yang begitu besar tanpa syarat untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan masa depan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Rosma. Terima kasih Pak John, khotbahnya sangat menghiburkan kita ya. Whatever our mistakes, God works. Okay, God works. God is working and He continue working ya. Apapun kesalahan kita, masalah lalu kita, Tuhan selalu turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Sedikit update, no discipleship class today. Evan yang kemarin kita doa, he's out from the hospital. Dia sudah pulang, dia udah recovering di rumah. Mamanya sama opanya is still in recovery. But today we're gonna pray for Stephen. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for your words that is very encouraging, because in the midst of all our mistakes, Lord, you're still working, Lord, to bring goodness to our lives, because you do not judge us the way human judge us, Lord, but you never judge us. You always give us unconditional love, Lord. Your unconditional love that changes our lives. Your unconditional love that bring us to know who you are, the true character of you, and the true God that we serve. We thank you, Lord, that in all things, in everything that we've done, or the mistakes that we have done, you are still working, Lord, in the midst of us, Lord, to bring goodness, Lord, for us, Lord, because all things works for good for those who are called by you, who love you, Lord. We know that all things, there's not one thing, all things, Lord, works for good in our lives, Lord. Even our mistakes, Lord, you work it all good for us, Lord, because you're an awesome God. And Lord, we just bring Stephen, Lord, before you, Lord. He's in self-isolation, Lord, at home. He got COVID, Lord. We know, Lord, your healing, Lord, is there for him. You have provided your healing for him, that in your name, in your blood, through your stripes, Lord, he is healed, Lord. And we just lift him out before you, knowing that you will give him a quick recovery, that he will be able to recover from COVID, Lord, and he will be able to enjoy the lives that you have for him, Lord. We just pray, Lord, that you each and every day, that you strengthen his body, strengthen him in his spirit, mind, and body, Lord, that he does not fear, but he knows that you're in control and your healing is for him, and your healing is healing him now, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord, for your healing, Lord. We thank you, Lord, for Evan, Lord, who is out from the hospital, Lord. We also pray for his mom and his grandfather, that they are also in self-isolation. As they recover each and every day, Lord, give them a total healing, keep them total recovery, that they will be back with their family once again, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your unconditional love. We thank you, Lord, for your amazing faithfulness in our lives, Lord. When we are faithless, you are still faithful. And that's who you are.
You never change, Lord. You are a faithful God, Lord. Even when we have no faith in the things that you're doing, Lord, but you always prove yourself to be faithful, Lord. And we thank you, Lord, that you are a faithful God and loving God. And we just thank you for what you have done in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody.